Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisa Damayanti dengan NIM 2155201110006. Di sini saya akan memaparkan 16 materi dari 16 pertemuan dari salah satu mata kuliah di semester 4 ini, yaitu keamanan data dan informasi. Baik, pada pertemuan 1, pembahasannya itu membahas RPS, pembagian kelompok, pembagian tugas kelompok, pembagian tugas per individu, pembahasan kisi-kisi UTS dan UAS. Pada pertemuan 2 yaitu dengan judul data dan informasi yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Materinya ialah data adalah sekumpulan fakta yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Biasanya berupa karakter, angka, simbol, suara, atau dalam bentuk simbol. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Keamanan data adalah pelindungan data di dalam suatu sistem untuk pelindungan sistem komputer terhadap gangguan. Ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi. Pertama, privasi. Kedua, integrasi. Ketiga, autentifikasi. Keempat, availability. Contoh yang berkaitan dengan sistem berkas dan keamanan adalah enskripsi berkas, backup berkas, pengontrolan akses, antivirus, dan firewall. Pada pertemuan 3 yaitu konsep dasar organisasi berkas yang dipresentasikan oleh kelompok 9. Organisasi berkas adalah cara yang digunakan untuk menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Ada 4 teknik dasar, yaitu sequential, relative, indexing sequential, dan multi-key. Kebutuhan organisasi berkas merupakan suatu hal dalam pengelolaan data dan dokumen di berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan, dan gunanya untuk mengefisiensi, konsistensi, pengaturan, keselamatan, dan komunikasi. Pertemuan 4, yaitu aspek-aspek dasar media penyimpanan sekunder yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Memori sekunder adalah media penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama dan dapat diakses secara acak. Memori ini umumnya digunakan untuk menyimpan data yang sering tidak digunakan. Jenis memori ada DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, EDODRAM, dan lain-lainnya. Pertemuan 5 adalah organisasi berkas dalam magnetic tape yang dipresentasikan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 11. File atau berkas adalah sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatannya. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan menyimpan record dalam sebuah berkas. Magnetic tape merupakan contoh pertama dari memori sekunder. Pita ini digunakan sebagai perangkat masukan dan keluaran, di mana data dikirim dari pita prosesor dan data diambil dari prosesor kemudian disimpan pada pita yang lainnya. Kelebihannya itu panjang record yang tidak terbatas, densitinya data yang tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kelemahannya itu akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Pertemuan 6, yaitu organisasi berkas fisikal sekuensial yang dipresentasikan oleh kelompok 13. Organisasi berkas fisik secara berurutan adalah suatu metode penyimpanan data di mana data disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan seperti pada magnetic tape. Dalam organisasi berkas ini, data baru yang ditambahkan akan disimpan di akhir berkas dan data yang dihapus akan menghasilkan lubang atau celah pada berkas. Adapun metode akses yang biasanya digunakan yaitu sequential access, direct access, dan indexing sequential access. Temuan 7 yaitu organisasi berkas indeks sekuensial yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara berurutan maupun secara langsung atau kombinasi dari keduanya. Keuntungannya yaitu bentuk file yang paling banyak dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi update. Sebuah record dapat di-insert atau di-retrieve secara langsung melalui indeksnya. Kerugiannya yaitu
pencarian hanya bisa dilakukan oleh key saja, diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan di dalam master file ini harus semuanya diproses terlebih dahulu. Data yang tersimpan harus sudah urut. Dapat temuan 8 yaitu pelaksanaan UTS. Temuan 9 yaitu data keamanan dan informasi teknik keamanan data yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Konsep kriptografi adalah teknik atau metode yang digunakan dalam kriptologi untuk mengamankan komunikasi dan data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Konsep steganografi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya biasa seperti gambar, audio, teks, atau video tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak yang tidak berwenang. Konsep hashing adalah proses matematis yang mengambil input data apapun dan menghasilkan output nilai tetap yang disebut hash value atau digits. Temuan 10, yaitu jenis kriptografi dan konsep bilangan biner dalam kriptografi yang dipresentasikan oleh kelompok 7. Kriptografi klasik adalah teknik kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya teknologi komputer dan internet. Kriptografi modern merupakan teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern, seperti komputer dan internet untuk mengenkripsi pesan. Kriptografi klasik, contohnya seperti Sandi Cesar, Sandi Wigner, Sandi Hill. Untuk kriptografi modern, contohnya AES, RSA, ECC, hash function, dan quantum key distribution. Temuan 11 yaitu kriptografi asimetris yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Kriptografi asimetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enskripsi dan deskripsi. Kunci enskripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik. Sedangkan kunci deskripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi atau private key. Contoh kriptografi asimetris yaitu RSA atau Reverse Samir Adleman dan ECC yaitu Elliptic Proof Cryptography. Pertemuan 12 yaitu kriptografi simetris dari kelompok 12. Algoritma kriptografi simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci enskripsi yang sama dengan kunci deskripsinya, sedangkan algoritma kriptografi asimetris mempunyai kunci enkripsi dan kunci deskripsi yang berbeda. Contoh kriptografi simetris adalah DES, Blowfish, Twofish, dan AES. Temuan 13 yaitu pengenalan basis data yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer dan dapat diolah menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Database terbagi menjadi 5 jenis, yaitu database operasional, database warehouse, distribusi database, relational database, dan end user database. Pertemuan 14 yaitu Cypherblock yang dipresentasikan oleh kelompok 8. Teknik Cypherblock adalah salah satu metode kriptografi simetris di mana pesan yang akan dienskripsi dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama. Contoh dari Cypherblock ini yaitu SCP dan CBC. Pertemuan 15 yaitu konsep algoritma DES dan teknik DES dari kelompok 10. Konsep algoritma DES berasal dari kebutuhan untuk mengamankan komunikasi elektronik dan melindungi data yang sensitif. Algoritma DES menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Kunci ini terdiri dari 56 bit yang terdiri dari 8 bit paritas dan 48 bit kunci aktual. Proses enkripsi DES melibatkan serangkaian operasi seperti substitusi dan permutasi bit yang kompleks yang dilakukan berulang kali dalam 16 putaran. Pertemuan 16 yaitu pelaksanaan UAS. Sekian dari saya, terima kasih.